Tapi yang benar-benar asli dari kalender Jawa itu adalah Saka. Cuman karena termakan zaman itu kan sekarang udah dilupakan ya Mas. Padahal itu penting sekali. Kita mengenal kembali kalender Saka. Nah, itu jatuh di malam Nyepi atau tahun baru Saka. Nah, itu aku mengadakan acara di situ. Memang ada sesuatu yang harus dilakukan di situ. Bentar Mas, tadi Mas Tinus bilang bahwa ketika acara dimulai kan ada fenomena. Nah, itu bisa dijelaskan fenomena apa yang terjadi itu? Jadi di sana itu kalau terberkati dengan apa yang menjadi tujuan kita ziarah ke sana itu pasti ada fenomena aneh gitu kan. Nah, fenomena yang terjadi waktu saya acara kemarin di sana itu, jadi saya tuh kirapnya jalan kaki dari, kan saya booking homestay yang di dekat di Candi Brahu, kisaran ada 300 meter lah. Iya. Dari candi, jalan kaki ke sana, terus ritual di sana sama ya bocah-bocah saya lead worker, anak-anak lead worker. Ayo kita doa bareng, kita satukan energi, kekuatan potensi yang ada di dalam diri kita. Kita tujuannya untuk membangunkan biar Nusantara, atau dalam arti di situ kan pusatnya Mojopahit ya Mas, biar Mojopahit itu bangkit lagi. Makanya di situ saya membawa yang namanya tongkat kayu wungu. Itu saya ambil dari seseorang sesepuh dari Gunung Lawu. Kayu apa Mas? Kayu wungu. Kayu unu. Wungu. Wungu. Ya. Wungu itu kan bahasa Jawa ini kan menggugah. Biar yang tertidur itu bangun. Dan ketika saya menggodok ke tanah itu dan aku arahkan ke atas, itu banyak yang teman-teman networker di situ pada merasakan kayak semacam dibangunkan gitu jiwanya. Dan itu yang astral pun juga terpengaruh. Jadi saya dari Solo ke Mojokerto itu bawa tongkat aja ini. Itu. Nah, ketika doa di situ dan hampir selesai acara doa di situ kan di mana-mana hujan deras Mas. Nah, fenomenanya di situ. Dan sampai petir itu kelihatan kan, kilatan petir itu. Di mana-mana hujan. Terus di situ tidak sendiri, tidak hujan gitu maksudnya. Area di lingkup doa itu di atas Brahu itu tidak hujan. Dan langit itu bolong, bintang itu kelihatan Mas. Tapi di lain tempat situ hujan deras. Itu jam berapa Mas? Saya melakukan acara ritual itu sekitar jam 12 malam. Berapa orang peserta? Ada berapa ya? Kalau 50 ada ya kali ya. Itu dari mana saja? Dari Solo berapa orang? Dari Solo ada 3 orang termasuk saya. Terus dari Malang ada, dari mana itu dekat daerah Semeru. Terus dari Jakarta ada, dari Kediri ada, dari Madiun ada, macam-macam Mas, dari berbagai kota. Memang saya memilih anak-anak lead worker itu dari berbagai kota, saya pilih-pilih gitu. Nah, terus saya ajak doa bareng di situ. Intinya dari semua potensi yang dimiliki bocah-bocah anak-anak ini biar tergabung menjadi satu kekuatan energi gitu kan, yang sinkron gitu. Memang saya ambil orang-orang yang sinkron, jadi punya istilahnya sefrekuensi lah gitu kan. Nah, ternyata setelah doa di situ ada fenomena itu, di mana-mana hujan kenceng, terus petir pada berkilap itu kan. Tapi di situ enggak hujan maksudnya. Jadi langit itu bolong, awan itu bolong, bintang itu kelihatan. Begitu pulang ke homestay, baru berapa lama di homestay itu tiba-tiba hujan deras. Dan itu fenomena di Candi Brahu itu seringkali seperti itu Mas. Jadi memang di sana itu ada sebuah portal yang menuju ke dimensi lain.
atau bisa jadi menuju ke pusat semesta. Makanya raja-raja Majapahit dahulu kalau dibakarkan di situ, pembakaran mayat lah istilahnya kan gitu. Terus dulu kan penaruh yang untuk menaruh abunya raja itu kan ada yang di candi apa ya namanya, Candi Gedong atau Candi Gentong, yang di dekat Candi Brahu juga. Itu pemandian di Candi Gendong itu pertama dimandikan, baru dibakarkan di Candi Brahu. Dulu kan raja-raja seperti itu. Nah memang itu fenomena. Jadi memang kalau orang-orang ibaratnya gini, terah keturunan Mojopahit kalau belum pernah ke sana itu nggak afdol gitu. Pertama itu, kedua ke petilasan atau makam Raden Wijaya Hayam Wuruk Tribuwana Tunggadewi, dan satu ya ada di Jolotundo. Kita mensucikan, waktu itu saya juga mandi di sumber air di Jolotundo. Itu kan peninggalan Eyang Erlangga, karena kan Majapahit kan keturunan dari Erlangga juga. Ketika acara berlangsung, apakah ada semacam wisik atau dawuh terkait dengan kondisi Nusantara seperti ini? Jadi kan habis acara doa itu kan kumpul di homestay, Mas. Jadi semuanya melakukan testimoni. Apa yang dirasakan gitu? Semua dari bocah-bocah ini, setiap orangnya, personelnya itu mempunyai wisik sendiri-sendiri. Berbeda? Tapi mempunyai inti yang sama, tujuan yang sama gitu. Tapi wisiknya berbeda-beda. Ada yang bertemu naga, ada yang bertemu alien atau suara alien gitu loh. Memang di situ waktu doa itu banyak entitas gaib yang datang, itu ikut berkumpul di situ dari para raja, bahkan alien pun ada. Nah uniknya di situ. Kenapa kok bisa seperti itu? Bahkan alien pun bisa berkaitan kan gitu loh. Makanya kan sebenarnya kedatangan alien itu tidak untuk mengganggu, justru mereka itu membantu menyeimbangkan kondisi alam yang sudah tidak seimbang ini. Jadi mereka juga bekerja untuk planet bumi ini agar terjadi keseimbangan lagi, karena ketidakseimbangan itu karena ulah manusia juga, ya kan? Karena kepadatan itu kan mempengaruhi banyaknya karsa. Dari karsa-karsa itu akan menghancurkan atau merugikan alam itu sendiri. Dari sifat-sifat individu itu, kapitalisme yang seperti itu kan. Iya. Karena sistem-sistem itu nanti akhirnya akan dirubah semuanya, Mas. Jadi sistem ketatanegaraan dunia semua berubah total nantinya di peradaban yang akan datang. Jadi ini proses transisi menuju peradaban yang baru. Nah itu makanya terjadi banyak kebangkitan spiritual kan, karena faktor itu juga berkaitan ya secara astralnya, ya ada leluhur, juga ada entitas para dewa, alien, semuanya bergabung jadi satu, membina semuanya para worker ini untuk menjadi para pencerah atau pembangkit agar dunia ini terjadi keseimbangan. Dan kebangkitan spiritual itu tidak hanya di Nusantara, seluruh dunia, Mas. Cuma pusatnya di tanah Jawa. Itu makanya dibilang mercusuar dunia itu kan menjadi pusat dari semua kebangkitan dunia ini. Nah, Mas Tinus meyakini bahwa makhluk alien itu sebetulnya ada? Ada, saya pernah melihat. Tuhannya sama dengan kita, apa beda? Tuhannya alien itu siapa? Beda sama manusia? Mereka itu berpikirnya bukan Tuhan, itu enggak, tapi apa? Pusat semesta. Itu. Kalau saya mengatakan Sang Hyang Sumbering Jagat Sumbering Kasampurnan Engkang Langgeng, yang dinamakan Tuhan itu kan seperti itu, ya kan? Jadi pusat semesta itu ada pusaran yang gede banget, bentuknya kayak piringan, apa namanya, kayak piringan pas pesawat UFO itu loh. Ya bentuknya seperti itu, tapi berputar gitu.
warnanya emas. Suaranya kayak maka orang Jawa kalau doa kan gitu, artinya suwu. Nah untuk melalui itu tuh harus melalui kayak pusaran pusaran awan yang disebut black hole. Kalau orang Jawa ngarani gong susuing angin. Lah gong susuing angin itu ada jagat kecil atau jagat gede atau mikrokosmos atau makrokosmos. Jadi memang apa yang terjadi di dalam dunia ini baik kecil maupun besar itu penggambaran, cuman berbeda wujud saja. Cuman sama-sama kinerjanya itu sama. Jadi ibaratnya manusia dalam mikro itu ada kaigung susuing angin, di jagat semesta ini juga ada. Karena gong susuing angin itu adalah jalan menuju pusat semesta, inti semesta itu tadi. Dengan seiring makanya alien itu kan tingkat IQ-nya jauh lebih tinggi dari manusia, bahkan 2 kali lipat lebih kan. Mereka bisa menjangkau yang namanya pusat semesta itu, makanya mereka membuat pesawat. Alasan mereka membuat pesawat seperti piringan itu karena pusat semesta bentuknya seperti itu, Mas. Makanya kayak black hole atau namanya galaksi itu bentuknya kan juga gitu kan, kayak cakra itu. Nah, cakra-cakra yang ada di alam semesta ini sama juga terbentuk cakra-cakra yang ada di dalam diri kita. Orang bilang ada cakra kundalini, cakra seks, cakra jantung, cakra itu kan tenggorokan, itu kan cakra aksna yang ada di atas, cakra mahkota itu. Nah itu kan bentuknya kayak cakra semuanya. Seperti galaksi kan juga semuanya di dalam kehidupan ini terbentuk semacam pusaran. Nah pusaran itu ada yang namanya titik. Nah titik ini akan menghasilkan kayak black hole. Dengan seiringnya berjalannya waktu kan, perubahan peradaban baru, apakah nanti ke depan manusia bisa komunikasi dengan makhluk luar angkasa seperti alien gitu, Mas? Lah gini, kita harus bisa menerima atau enggak untuk proses evolusi zaman, ya kan? Selama kita, makanya kan kita perlunya adanya pemahaman, ya kan? Karena zaman sekarang itu nyun sewu itu dibatasi dengan dogma agama, akhirnya orang itu orang tidak bisa memandang bahwa jagat raya itu sangat luas sekali, ya kan? Contohnya masalah ajaran tertentu ya, misalkan kita menganut ajaran A ini, kita menganut ajaran kita masuk ke mempelajari ajaran B dianggap keliru. Nah itu kan podo, sama aja kita mempersempit pandangan pola hidup tentang jagat raya semesta ini, padahal kehidupan itu tidak hanya dibatasi oleh golongan tertentu.